wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Jadi, perkenalkan, nama saya Kizen Juniori dari kelas 10E SMA Negeri 1 Cikarang Selatan. Di sini saya akan membahas tentang materi yang saya pelajari dalam pelajaran PPKN, yaitu bab 3 tentang Bhinneka Tunggal Ika. Di sini, dalam bab 3 dibagi menjadi 5 unit. Unit pertama, saya akan membahas tentang jenis dan pembentukan identitas. Jadi, dalam bab ini menjelaskan bahwa Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jati diri diartikan sebagai keadaan atau ciri khusus seseorang, dalam kurung identitas. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara identitas itu terbentuk. Dalam yang saya pelajari itu dibagi menjadi 2 cara. Yang pertama yaitu identitas terberi atau identitas given. Identitas given adalah sesuatu yang menempel secara alamiah pada seseorang atau sebuah grup. Contohnya seperti kulit putih, bermata biru, rambut keriting, dan sebagainya. Lalu yang kedua itu adalah identitas hasil desain atau rekayasa, yaitu terakhir sebagai hasil interaksi sosial antar individu atau antar kelompok. Jati diri sebuah bangsa adalah contoh bagaimana identitas itu dirumuskan, bukan diberi secara natural. Lalu, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, jadi jati diri bangsa itu Pancasila merupakan identitas nasional yang digali dari kearifan serta kekayaan nilai bumi Indonesia. Yang kedua itu ada implementasi, yaitu Pancasila bukan sekedar hafalan, melainkan harus tertanam dalam hati dan dipraktikkan dalam sikap serta perbuatan sehari-hari. Lalu pengelolaan keragaman, yaitu Pancasila hadir sebagai kekuatan untuk mengakomodir dan menghargai perbedaan suku, agama, serta ras di Indonesia. Nah, sekarang saya akan membahas unit kedua, yaitu mengenali dan menyadari keragaman identitas. Nah, di sini menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Interaksi adalah kebutuhan dasar manusia. Melalui interaksi dan proses sosialisasi, kita mengenal identitas orang serta nilai adat dan cara pandang yang berbeda. Pembentukan identitas kelompok lahir dari kesepakatan bersama antar individu. Di dalamnya, dalam kelompok besar seperti bangsa, diperlukan negosiasi untuk menemukan titik temu atau jati diri bersama di tengah perbedaan persepsi. Nah, di sini ada 2 jenis identitas Indonesia. Yang pertama yaitu identitas primordial, yaitu berkaitan dengan asal-usul seperti etnis, suku, bahasa, dan agama. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dan ratusan bahasa daerah. Lalu yang kedua yaitu identitas nasional, yaitu identitas yang menyatukan seluruh keberagaman tersebut di bawah satu warna yang sama sebagai bangsa Indonesia, sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Menghargai keragaman identitas, belajar dari sejarah nenek moyang kita adalah pelaut ulung yang berinteraksi hingga Afrika. Dari sini kita belajar bahwa pertemuan antar budaya menciptakan identitas baru dan mengajarkan kita etika hidup bersama dalam perbedaan. Sikap terhadap perbedaan, keragaman adalah kekayaan, bukan hambatan. Menghargai budaya orang lain tidak berarti merendahkan budaya sendiri. Kita boleh bangga atas jati diri kita, namun wajib memberikan penghormatan yang setara terhadap budaya bangsa lain. Nah, tugas bangsa Indonesia atau tugas bangsa mengelola keberagaman agar menjadi kekuatan yang saling mendukung, bukan pemecah belah. Dan sekarang saya akan membahas tentang kolaborasi antar budaya di Indonesia atau unit 3. Jadi dalam bab ini Indonesia adalah negara yang mencerminkan semangat kolaborasi. Anggota BPUK
berasal dari agama dan suku yang berbeda, bersepakat untuk membentuk identitas nasional yang tidak merefleksikan semangat kelompok, tetapi juga sekaligus memayungi kebutuhan semua kelompok. Tindakan diskriminatif terhadap sesama anak bangsa yang berbeda suku, bahasa, golongan, dan agama pada hakikatnya menyakiti diri kita sendiri. Mungkin situ aja yang saya bahas dari bab 3. Nah, di sini dalam bab 4 sebenarnya saya tidak mempelajari banyak, hanya beberapa pertanyaan seperti bagaimana sih mengenali tradisi kearifan masyarakat di negara-negara lain? Terus bagaimana kita mengenal atau mempromosikan kekayaan budaya yang dimiliki di pentas dunia, serta melakukan kolaborasi dengan kebudayaan bangsa lain. Ini di unit 4, yaitu lebih ke pertukaran budaya di pentas global. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut seperti bagaimana sih kita ngenalin tradisi dan kearifan masyarakat di negara lain, itu sebenarnya kita bisa dengan cara mempelajari adat istiadat dan bahasa mereka melalui media sosial, serta mengikuti pertukaran pelajar, seperti pertukaran pelajar ke Amerika dan yang lain-lain. Kalian bisa tanya ke guru kalian masing-masing. Lalu, bagaimana sih kita mengenalkan atau mempromosikan kekayaan budaya di pentas dunia secara global gitu ya? Itu kita bisa nampilin seni dan budaya Indonesia di acara-acara internasional seperti ya mengikuti pameran, festival, dan pertukaran budaya. Di bab ini juga kita mengetahui bahwa setiap negara memiliki kebudayaannya masing-masing atau kayak sesuatu yang mencerminkan mereka. Seperti kalau misalnya di Jepang, mereka itu budayanya disiplin, tepat waktu, terus mereka juga suka menjaga kebersihan. Lalu di Korea Selatan dia budayanya menghormati orang yang lebih tua dan bekerja keras. Lalu selanjutnya saya akan membahas unit 5. Unit 5 sama aja seperti unit 4, hanya beberapa pertanyaan dan saya akan menjawabnya di sini. Yang pertama, bagaimana sikap kita atas keragaman di negara Indonesia? Jadi kita harus saling menghargai, menghormati perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa, bersikap toleransi, dan tidak membeda-bedakan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta mengamalkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kebudayaan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Lalu yang pertanyaan kedua, mengapa penghargaan atas kebudayaan masyarakat lain harus dilakukan? Karena setiap budaya memiliki nilai dan makna yang berharga, dan itu dapat mempererat persatuan dan mencegah konflik dan menumbuhkan sikap toleransi yang saling menghormati. Nah, mungkin segitu saja dari saya yang saya pelajari selama pelajaran PPKN. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak salah kata atau pengucapan dan salah materi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.